Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun subscriber berada, pada kesempatan kali ini saya sedang mengerjakan proyek pengecatan cover Honda Scoopy. Ini dia covernya guys, sudah saya amplas sampai habis. Kemudian ini covernya ada yang patah, kita sambungkan menggunakan solder. Nah ini dia guys, proses menyambungkan cover yang patah menggunakan solder. Sebenarnya ini buat menyambungkan timah, bisa digunakan untuk plastik langsung meleleh guys. Nah ini digunakan oleh ini nih profesional ini. Ini adalah tim profesional dalam pengerjaan penghamplasan, penyolderan dan penyambungkan cover-cover yang patah. Kemudian nanti setelah ini kita dempul guys, setelah covernya tersambung. Nah dalam proses penyambungan cover ini dilakukan dengan sangat berhati-hati guys, jangan sampai terburu-buru, nanti covernya bisa patah lagi. Kalemkeun we guys lah. Nah lihat guys tuh, udah nyambung kan yang patahnya. Selanjutnya kita ke tahap proses pengoplosan cat dasar guys, yaitu proses epoksi. Kita lakukan pengoplosan ini dengan metode 1:1 guys. Epoksi 1, thinner 1 dengan obatnya secukupnya aja guys. Setelah semuanya dimasukkan dan dituangkan ke dalam wadah cup, selanjutnya kita langsung saja dicampur, dikocek-kocek guys sampai benar-benar tercampur rata, dicampur adukan, dikocek-kocek aja menggunakan obeng. Nah begitu guys, kalau ada menggunakan bor bisa. Selanjutnya kita ke proses pengaplikasian epoksi, yaitu pengaplikasian epoksi satu lapis dengan cara tipis-tipis saja. Tapi di sini saya pengaplikasian epoksinya dengan langsung sekali jadi guys. Jadi pertama kita tipis-tipis dahulu, tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian setelah bagian yang lain sudah kering, kemudian kita timpah lagi dengan 2 lapis. Jadi di sini saya menggunakan metode proses epoksi 2 lapis tanpa jeda dengan cara langsung jadi guys. Begitu guys, jadi tidak perlu menunggu kering terlebih dahulu. Jadi diusahakan kalau misalkan kita mengaplikasikan
yang langsung jadi, kita itu harus berhati-hati dalam penyemprotannya agar tidak meleleh atau ngacai guys, begitu. Nah ini guys tuh, kalau epoksi sudah agak tebal kelihatan, jadi agak kinclong. Ini covernya tuh kelihatan guys, agak kinclong. Kalau tipis gak akan kinclong. Nah ini ciri-ciri kalau si covernya sudah kinclong, berarti si epoksinya sudah tebal dan si pori-porinya sudah mulai tertutup oleh epoksi guys. Nah coba perhatikan guys, nah ini dia hasilnya guys. Nah sangat kinclong sekali, seperti sudah dipernis. Selanjutnya setelah epoksi kering, paling sekitar 6 jam atau setelah bagus, paling bagus itu 24 jam, 1 hari semalam. Kemudian amplas terlebih dahulu dan kemudian masuk ke tahap pengecetan warna. Ini dari konsumennya minta warna hitam. Pertama kita harus melakukan penyemprotan dengan cara tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian setelah tipis-tipis, kemudian terus sampai sudah agak kering sedikit, timpa lagi, timpa sampai tebal. Di sini saya juga menggunakan proses 2 lapis tapi langsung sekali jadi, seperti tadi saya saat menyemprotkan epoksi. Jadi tanpa jeda. Kalau misalkan tanpa jeda ini, kita harus berhati-hati dalam proses penyemprotan cat supaya tidak meleleh atau ngacai guys. Nah ini dia guys hasil dari proses epoksi dan pengecetan warna. Jadi tanpa dipernis juga sudah kinclong. Nanti kalau sudah dipernis sangat kinclong sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini saya masih belajar. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel saya ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.